Saya pikir saya akan menulis tentang 4 tahun terakhir, masa yang penuh peristiwa bagi Bitcoin dan saya. Bagi yang belum mengenal saya Halvini. Saya memulai karir di bidang kripto dengan mengerjakan versi awal PGP, bekerja sama erat dengan Phil Zimmermann. Ketika Phil memutuskan untuk memulai PGP Corporation, saya adalah salah satu orang pertama yang direkrut. Saya akan mengerjakan PGP hingga saya pensiun. Pada saat yang sama, saya terlibat dengan Cyberpunks. Saya menjalankan remoller anonim berbasis kriptografi pertama, di antara berbagai aktivitas lainnya. Maju cepat ke akhir tahun 2008 dan pengumuman Bitcoin. Saya perhatikan bahwa orang-orang yang sudah tua dalam bidang kriptografi, saya berusia pertengahan 50-an, cenderung bersikap sinis. Saya lebih idealis. Saya selalu menyukai kripto, misterinya, dan paradoksnya. Ketika Satoshi mengumumkan Bitcoin di daftar kriptografi, ia mendapat sambutan skeptis. Kriptografer telah melihat terlalu banyak skema besar oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka cenderung bereaksi spontan. Saya lebih positif. Saya sudah lama tertarik dengan skema pembayaran kriptografi. Ditambah lagi saya cukup beruntung untuk bertemu dan berkorespondensi secara ekstensif dengan Wei Dao dan Nick Szabo, yang secara umum diakui telah menciptakan ide-ide yang dapat diwujudkan dengan Bitcoin. Saya telah mencoba untuk membuat mata uang berbasis bukti kerja saya sendiri, yang disebut RPOW. Jadi saya menemukan Bitcoin menarik. Ketika Satoshi mengumumkan peluncuran pertama perangkat lunak tersebut, saya langsung mengambilnya. Saya rasa saya adalah orang pertama selain Satoshi yang menjalankan Bitcoin. Saya menambang sekitar 70 blok, dan saya adalah penerima transaksi Bitcoin pertama, ketika Satoshi mengirim 10 koin kepada saya sebagai uji coba. Saya melanjutkan percakapan email dengan Satoshi selama beberapa hari berikutnya, sebagian besar berisi laporan bug dan dia memperbaikinya. Kini, identitas asli Satoshi telah menjadi misteri. Namun, saat itu, saya pikir saya berhadapan dengan seorang pemuda keturunan Jepang yang sangat cerdas dan tulus. Saya beruntung telah mengenal banyak orang brilian sepanjang hidup saya, jadi saya mengenali tanda-tandanya. Setelah beberapa hari, Bitcoin berjalan cukup stabil, jadi saya membiarkannya berjalan. Itu adalah hari-hari ketika tingkat kesulitannya 1, dan Anda dapat menemukan blok dengan CPU, bahkan bukan GPU. Saya menambang beberapa blok selama beberapa hari berikutnya. Tetapi saya mematikannya karena membuat komputer saya menjadi panas, dan suara kipas mengganggu saya. Kalau dipikir-pikir, saya berharap saya bisa mempertahankannya lebih lama. Tetapi di sisi lain saya sangat beruntung berada di sana pada awalnya. Itu adalah salah satu hal yang penuh dengan ruangan kaca yang setengah kosong. Terakhir kali saya mendengar tentang Bitcoin adalah pada akhir tahun 2010, ketika saya terkejut mengetahui bahwa Bitcoin tidak hanya masih beredar, tetapi juga memiliki nilai moneter. Saya membersihkan dompet lama saya, dan lega mengetahui bahwa Bitcoin saya masih ada. Saat harganya naik ke nilai uang real, saya mentransfer koin tersebut ke dompet offline, yang diharapkan akan bernilai bagi ahli waris saya. Berbicara tentang ahli waris, saya mendapat kejutan di tahun 2009, ketika saya tiba-tiba didiagnosis menderita penyakit yang fatal. Saya sedang dalam kondisi terbaik di awal tahun itu. Saya telah kehilangan banyak berat badan dan mulai berlari jarak jauh. Saya telah mengikuti beberapa setengah maraton, dan saya mulai berlatih untuk maraton penuh. Saya berusaha keras untuk berlari sejauh 20 mil atau lebih, dan saya pikir saya sudah siap. Saat itulah semuanya menjadi salah. Tubuh saya mulai melemah. Saya tidak bisa bicara dengan jelas. Tangan saya kehilangan kekuatan, dan kaki saya lambat pulih. Pada bulan Agustus tahun 2009, saya didiagnosis menderita ALS, yang juga disebut penyakit Lou Gehrig,
berdasarkan nama pemain bisbol terkenal yang mengidap penyakit itu. ALS adalah penyakit yang membunuh neuron motorik yang membawa sinyal dari otak ke otot. Penyakit ini menyebabkan kelemahan pertama, kemudian kelumpuhan secara bertahap. Penyakit ini biasanya berakibat fatal dalam 2 hingga 5 tahun. Gejala saya awalnya ringan dan saya terus bekerja, tetapi kelelahan dan masalah suara memaksa saya untuk pensiun pada awal tahun 2011. Sejak saat itu, penyakit ini terus berkembang tanpa henti. Hari ini, saya pada dasarnya lumpuh. Saya diberi makan melalui selang, dan pernapasan saya dibantu melalui selang lain. Mengoperasikan komputer menggunakan sistem pelacak mata komersial. Ia juga memiliki synthesizer ucapan, jadi ini adalah folk saya sekarang. Saya menghabiskan sepanjang hari di kursi roda bertenaga saya. Saya membuat antarmuka menggunakan Arduino sehingga saya dapat menyesuaikan posisi kursi roda saya menggunakan mata saya. Memang butuh penyesuaian, tetapi hidup saya tidak terlalu buruk. Saya masih bisa membaca, mendengarkan musik, dan menonton TV serta film. Baru-baru ini saya menemukan bahwa saya bahkan bisa menulis kode. Sangat lambat, mungkin 50 kali lebih lambat dari sebelumnya. Tetapi saya masih suka pemrograman dan itu memberi saya tujuan. Saat ini saya sedang mengerjakan sesuatu yang disarankan Mike Hearn, menggunakan fitur keamanan prosesor modern yang dirancang untuk mendukung trusted computing untuk memperkuat dompet Bitcoin. Hampir siap untuk dirilis. Saya hanya perlu melakukan dokumentasi. Dan tentu saja fluktuasi harga Bitcoin menghibur saya. Saya punya andil dalam permainan ini. Namun, saya mendapatkan Bitcoin saya melalui keberuntungan, tanpa banyak pertimbangan. Saya hidup melewati krisis tahun 2011. Jadi, saya pernah mengalaminya sebelumnya. Mudah, dan mudah. Itulah kisah saya. Secara keseluruhan, saya cukup beruntung. Bahkan dengan ALS, hidup saya sangat memuaskan. Namun, harapan hidup saya terbatas. Diskusi tentang mewarisi Bitcoin Anda lebih dari sekadar minat akademis. Bitcoin saya disimpan di brankas penyimpanan kami, dan putra serta putri saya paham teknologi. Saya rasa semuanya cukup aman. Saya merasa nyaman dengan warisan saya. Sedikit diedit. Hal Finney. Hal.